Mengajarkan anak berpuasa di usia mereka yang masih dini, masih akil balik sebelum akil balik gitu ya. Pada prinsipnya ini adalah suatu latihan ya. Ada beberapa orang tua yang pernah curhat kepada saya, apakah dengan memberikan reward itu menjadikan anak menjadi tergantung dengan hadiah-hadiah itu. Kalau nggak dapet hadiah nggak mau misalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bina Imani yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kita masih diberikan berbagai kenikmatan yang tidak bisa kita hitung satu persatu, terutama kenikmatan dalam menjalani ibadah bulan Ramadan yang sangat mulia ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita pertolongannya sehingga kemudian kita bisa menyelesaikan ibadah di bulan Ramadan ini dengan mendapatkan ampunannya dan mendapatkan predikat takwa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Bina Imani yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbahagia, pada kesempatan hari ini saya ingin berbagi sedikit tips untuk ibu-ibu ataupun orang tua yang masih mempunyai anak-anak yang pada usia belajar berpuasa. Dari keseharian saya, karena saya seorang konselor keluarga, saya banyak mendapatkan curhatan ya dari ibu-ibu muda yang mungkin galau dalam memulai mengajarkan anak-anak berpuasa. Mungkin yang pertama pada prinsipnya mengajarkan anak berpuasa di usia mereka yang masih dini, masih akil balik sebelum akil balik gitu ya. Pada prinsipnya ini adalah suatu latihan ya, sehingga kemudian tidak boleh ada paksaan ya, tidak memaksa dan juga tidak mengabaikan. Jadi hal itu harus kita pahami gitu, sehingga kita pun tidak terlalu memaksakan anak-anak dan juga tidak mengabaikan atau membiarkan anak-anak tanpa kemudian kita berusaha untuk melatihnya begitu. Namanya latihan itu sifatnya adalah bertahap ya, sehingga kemudian dalam latihan-latihan itu mungkin kita bisa memahami bahwa tidak semua anak untuk kemudian bisa cepat ya latihannya begitu. Dan juga sifatnya latihan itu adalah dia harus continue. Tidak bisa kita seorang ibu mungkin melihat sekali dua kali anak-anak mungkin dalam tanda kutip tidak mudah untuk diajak belajar, akhirnya kemudian ibunya berputus asa karena ini bagian proses yang memang satu anak dan anak yang lain itu tidak sama begitu. Kemudian yang lebih penting lagi yang prinsip yang harus kita pahami adalah anak-anak itu kan milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika kemudian kita sebagai seorang ibu, seorang tua akan mengajarkan anak untuk berpuasa, seyukyanya kita meminta izin kepada yang punya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Karena kalau kita mengabaikan hal ini, bisa jadi kita lupa bahwa ya kita hanya berperan sebagai orang yang dititipi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kemudian ketika kemudian kita melupakan untuk meminta izin kepada yang punya, itu bisa jadi hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi. Maka ketika kemudian kita memahami bahwa anak itu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sampaikan, ya Allah, saya meminta izin untuk kemudian mengajak anak-anak saya yang masih kecil-kecil ini untuk beribadah puasa begitu ya. Maka insya Allah kita akan merasa ringan. Karena apa? Karena ketika kemudian kita sudah meminta izin kepada yang punya, insya Allah yang punya itu akan ikut menyertai begitu ya, akan ikut bercampur tangan menyelesaikan ketika nanti ada masalah-masalah ataupun kendala-kendala yang kita hadapi begitu. Nah, sekarang kapan nih dimulainya? Saat yang tepat untuk kemudian kita mengajarkan anak belajar untuk berpuasa bulan Ramadan ini. Tentunya dimulainya sebelum mereka lahir harusnya begitu ya. Ketika ada di dalam kandungan, ibunya itu berusaha belajar untuk berpuasa. Meskipun memang hal ini tentu harus ada rekomendasi dari
tenaga kesehatan ya. Maksudnya intinya harus ada konsultasi dulu apakah kemudian memungkinkan dalam kondisi kandungan ini untuk kemudian berpuasa. Kalau dalam sisi medis kemudian memang tidak ada kendala-kendala yang kemudian dikhawatirkan, ya bismillah gitu, kita upayakan sebagai seorang ibu untuk berpuasa dan kita ajak anak yang kita kandung ini untuk belajar, untuk melatih mereka berpuasa sejak mereka ada di kandungan. Diajak dialog, hari ini, pagi ini kita akan sahur ya. Kita ajak dialog apa sih gunanya sahur, apa manfaatnya sahur, apa fadilahnya sahur. Itu dari awal kita sudah ajak dialog gitu ya. Sehingga kemudian janin yang ada di dalam kandungan ini pun juga mengerti, pada saat ini ibuku sedang mengajak aku puasa gitu ya. Demikian juga ketika kemudian anak-anak sudah lahir dan dalam kondisi mereka dalam susuan, itu pun juga ibunya berusaha untuk mengajarkan puasa mereka dengan cara apa? Ibunya yang berpuasa. Sehingga kemudian tentu ini tidak melupakan masalah kesehatan tadi ya. Ketika kemudian memang tumbuh kembang anak itu tidak terganggu, kemudian kita konsultasi kepada tenaga kesehatan juga tidak ada sesuatu yang dikhawatirkan baik dari ibunya maupun dari anaknya, maka insya Allah bismillah ketika itu kita yakini waktu itu bagian dari proses pendidikan anak mulai dari dini, sehingga kemudian anak-anak itu akan mudah untuk kemudian kita arahkan gitu ya. Kemudian ketika mereka lepas dari susuan, nah itu juga perlu kemudian kita kenalkan dengan dengan kisah-kisah, dengan dengan ajakan-ajakan untuk kemudian mereka terlibat di dalam proses pembelajaran puasa Ramadan ini. Misalkan targetnya ketika anak usia 2 tahun, 3 tahun, mereka mau ikut bangun sahur aja. Itu bagian dari hal yang kita apresiasi begitu ya. Oh ternyata tahun ini ada udah bisa nih ikut makan sahur, walaupun mungkin ke depannya sesudah sahur dia makan lagi gitu ya seperti biasa, kemudian sarapan dan sebagainya, tidak mengapa begitu ya. Itu akan menjadi proses pembelajaran sehingga kemudian anak-anak akan menyenangi ibadah itu bukan dengan keterpaksaan gitu ya. Demikian juga semakin ketika mereka sudah mulai mungkin sekolah gitu ya, playgroup ataupun TK, kita mulai dengan targetan-targetan yang sesuai dengan kemampuan gitu ya. Misalkan sekian jam dulu puasanya, mungkin 3 jam dulu, 4 jam dulu, kemudian 6 jam dan sebagainya begitu ya. Dan itu perlu kemudian kita menyampaikan kepada anak-anak dan membuat kesepakatan-kesepakatan sehingga kemudian mereka pun merasa tidak terpaksa bahwa mereka belajar berpuasa ini atas keinginannya, atas mungkin semangat mereka, sehingga kemudian mereka akan menjalaninya dengan enjoy gitu ya. Termasuk juga bagaimana kemudian kita memberikan reward ya, hadiah-hadiah kepada anak-anak yang mulai belajar berpuasa. Ada beberapa orang tua yang pernah curhat kepada saya, apakah dengan memberikan reward itu menjadikan anak menjadi tergantung dengan hadiah-hadiah itu. Kalau nggak dapat hadiah nggak mau misalkan. Menurut pengalaman ya dari saya, kemudian teman-teman juga gitu, saya punya anak 3 itu tidak, insya Allah reward itu tidak menyebabkan anak-anak tergantung, karena sesuai dengan usianya, perkembangan usianya, dengan kemudian kita senantiasa terus-menerus memberikan pemahaman, pendidikan, pengajaran, dan itu kemudian anak-anak terus dapatkan mereka dapatkan dari kita sebagai orang tua, insya Allah itu akan mereka pahami. Dan ketika anak-anak diberikan hadiah itu malah bukan enggak kok, aku sudah kuat, aku sudah paham, ini hadiahnya dari Allah Subhanahu wa taala, pahala yang melimpah ruah, dan aku tidak perlu aku tidak perlu hadiah dari ayah atau ibu, seperti itu ya. Jadi insya Allah tidak menyebabkan anak-anak jadi tergantung, malah justru itu menyebabkan anak-anak bersemangat ya pada saat usia-usia prasekolah gitu ya. Nanti kalau sudah usia sekolah mereka insya Allah akan paham, akan menyadarinya, dan insya Allah akan meyakininya ini bagian dari ibadah yang
mereka sangat nanti-nantikan, ya, bagian dari diskon yang sangat luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang yang sangat luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala, memberikan bulan Ramadan ini bagian dari cara Allah untuk mengampuni dosa-dosa kita dan memasukkan kita ke dalam surganya. Demikian yang bisa saya sampaikan, sahabat Bina Imani, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kesalahan. Al-haqqu min rabbikum fala takunanna minal mumtarin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.